Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Erna Lembangun, MA, CIQAR. Nomor induk dosen NIDN saya 4707096201. Saya adalah dosen dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Izinkan sampaikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sekilas tentang diri saya Dr. Erna Lembangun MA, CIQAR, diangkat menjadi dosen Universitas Pertahanan pada tahun 2020. Pada awalnya saya ditempatkan di Prodi Strategi Kampanye Militer di Fakultas Strategi Pertahanan. Kemudian dipindahkan ke Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional sampai saat ini. Selain mengajar di Prodi Manajemen Bencana, saya juga mengajar di program S1 di Fakultas Teknik Militer Urhan. Mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Filsafat Ilmu Pertahanan dan Sosiologi Bencana. Adapun pendidikan formal yang saya lalui untuk jenjang S1 dengan gelar doktoranda bidang studi antropologi. Saya alumni Universitas Sumatera Utara yang lulus tahun 1986. Untuk jenjang S2 dengan gelar MA bidang studi antropologi juga dari Universitas Indonesia. Selesai tahun 2000. Dan untuk jenjang S3 dengan gelar doktor bidang studi masih sama, antropologi dari Universitas, lulus tahun 2016. Outline pemaparan saya dengan mata kuliah yang saya bawa, Filsafat Ilmu Pertahanan. Pertama, saya akan nanti menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM. Ketiga, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. 4, sistem pembelajarannya atau model perkuliahannya. Kelima, materi pembelajaran. Keenam, model pembelajaran. Ketujuh, sistem penilaian. Dan ke-8 nanti saya akan juga memasukkan rekaman video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait filsafat ilmu dalam bidang strategi pengelolaan pertahanan negara. Pembelajaran selama 1 semester akan membahas mengenai sejarah dan teori perkembangan filsafat pertahanan negara, pengelolaan hubungan antar negara, identifikasi masalah melalui analisis konsep dan teori kebijakan bidang pertahanan, kemudian politik keamanan regional dan internasional. Proses pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning. Oleh karena itu, mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikap dari berbagai sumber. Identitas mata kuliah. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan kode MK MB 1101. Status mata kuliah wajib umum, bobot 2 SKS. Pengampu Profesor Samsul Ma'arif MA. Capaian mata kuliah. Capaian mata kuliahnya yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami manusia dan pengetahuan, mampu memahami filsafat secara umum, mampu memahami filsafat ilmu. Selanjutnya, mampu memahami prinsip dasar filsafat ilmu, paradigma ilmu dan kebenaran ilmiah, tentang ilmu pertahanan,
etika dan moral dalam ilmu pertahanan, struktur ilmu pertahanan sebagai dasar kehidupan, ilmu pertahanan dalam aspek kehidupan, manfaat ilmu pertahanan. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu memahami makna cinta damai, kemerdekaan, tetapi lebih cinta kedaulatan, mampu memahami perang konvensional vs perang asimetris, dan juga mampu memahami ilmu pertahanan dan bela negara. Capaian pembelajaran lulusan UCPL. Ini kami bagi 3. Yang pertama adalah capaian pembelajaran sikap. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Mahasiswa juga mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Mahasiswa juga mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Juga mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Juga memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat ataupun temuan orisinal orang lain. Juga mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Di samping hal tersebut di atas tadi, kita juga berharap mahasiswa bersikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kemudian mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Juga mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Juga menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan sikap keuletan, ketangguhan, dan rela berkorban dalam pembelaan negara. Kemudian memegang teguh kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Menunjukkan sikap kepemimpinan yang menjunjung integritas dan nasionalisme. Sedangkan capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, nah di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan memiliki keterampilan yang cukup ketika memilih topik penelitiannya, mengumpulkan bahan, mempersiapkan alat analisis, dan menuliskan hasil suatu penelitian di bidang ilmu manajemen bencana. Kemudian mampu memahami dan menyusun rencana penelitian. Dan di sini para mahasiswa akan dibekali dengan bahasan tentang metode-metode pengolahan dan analisis data, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Juga mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar penelitian, metode pengumpulan data, termasuk teknik sampling, konsep pengukuran, termasuk pemahaman tentang validitas dan reliabilitas, perancangan penelitian, termasuk di dalamnya contoh penerapannya, metode analisis hasil penelitian, dan pengenalan metode penelitian kualitatif. Intinya bahwa mahasiswa itu mampu membuat proposal penelitian. Dari sisi keterampilan, maka diharapkan mahasiswa itu mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Juga menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi, apakah tingkat nasional dan juga internasional, ya, dia dapat berbentuk presensi ilmiah atau yang setara dengan itu. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat
ataupun dalam kegiatan industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen yang saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mampu mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Dan diharapkan mahasiswa itu mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin ataupun multidisiplin. Juga mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora berdasarkan analisis ataupun eksperimen terhadap informasi dan data. Mahasiswa diharapkan mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototipe, karya desain, atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Topik mata kuliah ini paradigma ilmu dan kebenaran, keenam ilmu pertahanan, ketujuh etika dan moral dalam ilmu pertahanan, kedelapan diisi dengan ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan ke-9 adalah struktur ilmu pertahanan, ke-10 ilmu pertahanan sebagai dasar kehidupan, 11 ilmu pertahanan dalam aspek kehidupan, 12 ilmu pertahanan, 13 cinta damai, kemerdekaan tetapi lebih cinta kedaulatan, 14 perang konvensional vs perang asimetris, 15 ilmu pertahanan dan bela negara, dan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Tampilan RPS sebenarnya sudah saya masukkan ke dalam sister, namun saya masukkan lagi di sini. Oke, ini adalah RPS, ada memuat tentang CPL yang telah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian capaian mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, dan ini ada daftar referensi, komposisi penilaian, dan kriteria kelulusannya yang diajarkan oleh masing-masing, yang dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Inilah adalah daftar referensi yang mendukung mahasiswa untuk dapat lebih memahami pelajaran yang diberikan terkait filsafat ilmu pertahanan. James M. Byrd, Stewart, D.T.E. Hunt, Lawrence, dan semua buku-buku ini bisa dipelajari sehingga diharapkan dengan mahasiswa apakah melalui virtual, Zoom, ataupun secara offline, maka dapat terjadi diskusi yang kreatif, ya, karena akan ada tanya jawab ketika mahasiswa mulai membaca. Ini adalah kontrak belajar sesuai dengan peraturan tata pelaksanaan pembelajaran di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Maka kehadiran minimal dari mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian adalah 75%. Metode pembelajaran.
Metode pembelajaran ada yang bersifat offline dan juga online. Dalam metode pembelajaran offline, urutan yang dilakukan adalah tentang pertama penjelasan sistem perkuliahan, kemudian kita melakukan ceramah, dosen memberikan mata kuliah, kemudian tanya jawab, dan biasanya diakhiri dengan penugasan. Sedangkan metode pembelajaran online atau daring, di mana di sini ada tatap muka, tetapi tatap mukanya tidak langsung, tetapi melalui virtual Zoom, dan materi-materi sebenarnya sudah disiapkan di dalam Smart Learning Unhan yang sudah disiapkan oleh Unhan yang tersedia setiap saat. Kemudian dapat juga dilakukan dengan video conference, begitu juga di dalam video sharing. Nah, aturan perkuliahan online ini, pertama, mahasiswa login ya dengan nama lengkap dan nomor induk mahasiswa mereka. Kemudian diharapkan bahwa mahasiswa seperti saya sampaikan tadi mempelajari materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa juga diharapkan menonaktifkan mic mereka saat pembelajaran kecuali saat diskusi atau mereka ingin bertanya. Dan mahasiswa diharapkan mengaktifkan kamera saat pembelajaran berlangsung. Dan jika ada yang ingin melakukan interupsi atau bertanya, mereka dapat memberikan tanda di dalam layar mereka. Dan pada admin saat meninggalkan ruang Zoom, apakah mereka ada keperluan ke belakang atau melakukan sesuatu. Nah, tugas dan penilaian. Mahasiswa dapat membuat tugas berupa makalah atau artikel sesuai materi perkuliahan. Resume penugasannya itu berisi cover judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran serta referensi. Nah, sedangkan indikator penilaiannya itu pertama adalah kesesuaian tema dengan yang ditugaskan. Kemudian kejelasan isi, hasil, dan pembahasan. Selanjutnya juga kita menilai ketepatan metodologi dengan permasalahan yang akan dibahas. Penggunaan tata bahasa sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia adalah penilaian yang tidak bisa diabaikan. Juga ketepatan waktu pengumpulan tugas. Sistem penilaian akhir. Penilaian akhir merupakan gabungan dari ujian, ya, tugas, diskusi, dan juga kuis dengan perbandingan 50 untuk ujian, 50% untuk ujian, 30% untuk tugas, 10% diskusi, dan 10% lagi 10% lagi kuis. Nah, bagaimana interaksi dengan mahasiswa? Ya, sangat interaktif dengan melakukan diskusi dengan mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan materi yang sudah diupload di YouTube. Kita membuat materi-materi pelajaran yang diupload di YouTube yang bisa mereka pelajari. Juga memanfaatkan media Zoom dalam perkuliahan. Dan Unhan sudah menyediakan learning management system dengan sebutan Smart Learning yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sepanjang hari. Juga kita para dosen membuka kontak pribadi, apakah melalui email, WA, atau telepon. Jadi tidak tertutup kemungkinan ketika mahasiswa kurang memahami, mereka dapat berkomunikasi, melakukan interaksi dengan para dosen. Nah, di dalam kesempatan ini kami juga mengupload video pembelajaran dengan mahasiswa Prodi Manajemen Bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kiranya dapat menjadi penilaian bagi para asesor. Terima kasih.
Sudah, Dek. Marina, Marina. Adalah supaya kita semua mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan tentang ilmu pertahanan. Di antaranya tentang filsafat pertahanan, tentang definisi ilmu pertahanan, tentang hal-hal kritis yang terkait dengan ilmu pertahanan, ciri-ciri ilmu pertahanan, fungsi dan tujuan ilmu pertahanan, objek ilmu pertahanan, dan bidang-bidang ilmu pertahanan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pertahanan dari sisi ilmu politik, dia adalah sebuah konsep yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam rangka mempertahankan diri, ya, tentu sebagai makhluk hidup, ya, setiap makhluk itu ingin agar dia berada dalam rasa aman. Kenapa ada pemikiran bahwa seseorang harus hidup di dalam rasa aman? Itu disebabkan karena dua hal. Pertama, dia merasa aman karena mereka memiliki kekuatan atau haus akan kekuatan. Nah, bagi dia, hidup adalah struggle for power. Jadi bagi orang yang memerlukan rasa aman itu ketika dia memiliki kemampuan untuk berjuang, mendapatkan kekuasaan, kekuatan yang dia mau. Nah, bagi yang lemah kekuatannya, nah, dan jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti yang dilakukan oleh yang pertama, dia juga menginginkan sesuatu yang membuat dia merasa aman. Jadi pertahanan itu merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah kehidupan. Baik yang memiliki kekuasaan maupun yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai orang lain. Adik-adik, ilmu pertahanan itu dapat disandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena akan ada kebutuhan-kebutuhan yang semakin luas di kalangan akademisi maupun di kalangan masyarakat luas yang berkaitan dengan pertahanan. Nah, Bapak Legend Purnawirawan, sekarang sudah almarhum, Bapak Profesor Syarifuddin Tipe, dia mengatakan bahwa sebenarnya ketika mengkaji ilmu pertahanan, dia melihat bahwa dia tidak ada mendefinisikan secara gamblang apa itu definisi ilmu pertahanan. Menurutnya ilmu pertahanan itu merupakan ilmu yang interdisipliner ataupun multidisiplin. Tidak ada murni ilmu pertahanan, tetapi yang ada adalah ilmu pertahanan yang merupakan irisan ataupun gabungan antara ilmu-ilmu lain. Misalnya bagaimana pertahanan itu juga tidak terlepas dari ilmu kedokteran, pertahanan itu tidak terlepas dari seni, bahasa, sosiologi, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Nah, ini nanti yang akan kita lihat di belakang bagaimana keberadaan ilmu pertahanan itu ada di fakultas, ada di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Pertahanan. Nah, juga adik-adik mungkin telah mempelajari atau membaca buku
karya Brigjen Makmur Supriyatno. Ya, dia menguraikan istilah pertahanan yang pertama sekali dicetuskan setelah Perang Dunia Kedua, yang dimotori oleh Amerika Serikat dengan merubah istilah perang menjadi pertahanan. Ini dimulai dari merubah Department of War menjadi Department of Defense. Jadi memang erat sekali kaitannya antara perang dengan pertahanan. Tetapi Pak Supriyatno ini mencetuskan apa yang dilakukan di Amerika, ya, bahwa istilah war itu berubah menjadi defense. Nah, diikuti juga oleh Inggris dengan merubah War Office menjadi Ministry of Defense. Jadi Indonesia yang membuat Defense Department of Defense di Indonesia sebenarnya mungkin mengacu kepada istilah yang digunakan di Amerika Serikat, demikian juga di Inggris. Oke. Kalau kita lihat bahwa sejatinya, seperti Ibu sampaikan tadi, sejatinya semua makhluk hidup menginginkan rasa aman. Nah, jadi filosofi untuk mempertahankan rasa aman mendorong manusia untuk berpikir, mencari berbagai pengetahuan untuk memahami mengapa harus bertahan, ya. Bertahan dari apa, bertahan dari siapa, dan bagaimana harus bertahan. Nah, ini sebenarnya kunci dari ilmu pertahanan. Jadi dari namanya sendiri sebenarnya kita sudah tahu ilmu pertahanan. Nah, logikanya manusia, setiap makhluk hidup itu ingin hidup aman. Baik yang memiliki kekuasaan maupun yang tidak memiliki kekuasaan. Ketika dia ingin bertahan, maka harus ada pemikiran. Nah, di situ letak filsafatnya. Harus ada pemikiran bagaimana membuat agar dia bisa bertahan. Ya. Mengapa harus bertahan? Bertahan dari apa? Itulah filosofi. Ya. Nah, ketika kita akan menjawab bertahan dari apa, maka filosofinya harus merasakan dan mengidentifikasi suatu ancaman. Bentuknya, sifatnya, dan semangat juang melibatkan antaranya motivasi, kepemimpinan, dan manajemen. Oke, saya pengen tahu bagaimana kita mengikutinya. Coba Mbak Diah Ajeng, apa saja tadi elemen dalam ilmu pertahanan? Ada 3 tadi kan? Apa aja deh? Mohon izin, elemen objek ilmu pertahanan tadi elemennya yaitu ada elemen konseptual, yaitu di mana proses berpikir di balik kemampuan berperang dan bertempur. Kemudian ada doktrin militer, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan pasukan militer untuk memandu tindakan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengembangan sistem operasi. Pengembangan doktrin membutuhkan pendekatan inovasi untuk semua aspek kekuatan perang. Siap. Ada 3 kan? Siap, ada 3, Bu. Betul, Bu, ada 3, Bu. Ya, jadi perhatikan objeknya itu yang dikatakan elemen ya. Objek pertahanan itu perhatikan, itu ada 3. Elemen konseptual, ya, elemen fisik, dan elemen semangat juang. Nah, yang elemen konseptual itu ada prinsip-prinsip perang, ada doktrin militer, ada pengembangan sistem operasi. Sedangkan elemen fisik ada SDM, alat peralatan, logistik, dan pelatihan. Dan terakhir adalah elemen semangat juang. Oke, ya. Ini jangan lupa ini,
Oke. Mas Dede bisa udah ingat Mas? Ini penting nih. Iya, siap Ibu. Apa yuk? Iya, ada Objek ilmu pertahanan itu ada elemennya. 3 elemen Ibu, ada 3 elemen dari objek ilmu pertahanan. Yang pertama itu elemen konseptual Bu. Yang pertama Ya. prinsip-prinsip perang, kedua doktrin militer, ketiga ada pengembangan sistem operasi. Terus elemen selanjutnya elemen fisik Bu, ada SDM, alat peralatan dan logistik serta pelatihan dan kesiapan ya Bu. Terus yang ketiga elemen semangat juang, yaitu kemampuan untuk supaya seseorang itu termotivasi lah Bu. Ada kepemimpinan di sana, ada manajemen, ada motivasi. Demikian Ibu. Iya, terima kasih banyak. Iya Ibu. Ya, jadi adik-adik kita sudah tahu semua ya. Nah sekarang bidang ilmu pertahanan. Nah kalau adik-adik perhatikan apa yang ada di Universitas Pertahanan, kita sudah tahu ya. Nah, jadi dia memang multidisiplin dan interdisiplin serta transdisiplin. Sehingga ilmu pertahanan itu meliputi hampir beroverlap dengan bidang-bidang keilmuan lainnya. Seperti yang tercermin pada program studi di Universitas Pertahanan. Ada Fakultas Manajemen Pertahanan, ada Ekonomi Pertahanan, ada Manajemen Pertahanan, ada Keamanan Energi. Kalau Ibu selalu sampaikan ke teman-teman dosen bahwa sebenarnya keamanan energi itu ya apa bedanya dengan Kamnas, ya kan? Kamnas itu di dalamnya ada keamanan energi, karena ketika berbicara tentang keamanan nasional sebenarnya di dalamnya itu ada keamanan energi. Kemudian ada Fakultas Keamanan Nasional, itu ada prodinya manajemen bencana, ada DRK dan keamanan maritim. Sedangkan Fakultas Strategi Pertahanan ya ada SKM, ada SPS, ada SPD, SPL, SPU, perang asimetris dan diplomasi pertahanan. Nah, sedangkan ini yang untuk S1 ada teknologi pertahanan, fakultasnya pengindrakan, daya gerak, persenjataan dan industri pertahanan. Sedangkan Fakultas Teknik Militer, fakultas ini ada nggak usah saya jelaskan, ada tahu. Nah, sedangkan yang ada di Belu nih, ini bidang pertahanan Fakultas Vokasi, budidaya pertanian lahan kering, budidaya tanaman perkebunan, budidaya ternak, pengelolaan hasil laut, permesin kapal, perikanan tangkap, budidaya ikan. Ini ada di sana dan ya insya Allah akan ditambah lagi. Dan kita tahu sekarang bagaimana keberhasilan fakultas prodi di sana, fakultas vokasi yang ada di sana. Nah, jadi dengan kita belajar tentang ilmu pertahanan, maka kita pun menyadari bahwa ada hal yang harus kita pikirkan. Ya. Seperti yang selalu kita sampaikan, ilmu pertahanan ini adalah ilmu yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan diri, bangsa, negara dari ancaman darat, laut, udara, dari luar, dalam, untuk apa? Mencapai keamanan nasional. Intinya sebenarnya tujuan NKRI untuk membuat negara Indonesia itu eksis, menjaga kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Nah, ini adalah tugas yang tidak akan pernah bisa lepas dari diri kita. Ya, inilah sebenarnya kita belajar tentang filsafat ilmu pertahanan. Oke, sampai di sini. Kita baiklah adik-adik semuanya, kita sudah mempelajari tentang ilmu pertahanan. Saya yakin adik-adik bisa memahaminya sehingga
untuk kedepannya ketika kita akan membahas masalah lain sudah memiliki dasar tentang bagaimana sebenarnya ilmu pertahanan itu dilakukan dan apa kaitannya dengan filsafat. Baiklah, kita akhiri pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Bu. Terima kasih banyak, Selamat Bu. sore, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ketua kelas supaya menutup kelas kita. Mohon izin Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, saya siapkan, duduk siap gerak, mengakhiri perkuliahan sore ini. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ernalem telah memberikan materi mengenai filsafat ilmu pertahanan. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat kepada kami di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Ya, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, izin Terima review kasih, ya, Bu. Dek. Maaf. Ya.